Acara ini dipersembahkan oleh Kita kembali lagi di Galeri Publik bersama Kemenkumham dan kita masih membahas mengenai pelanggaran kekayaan intelektualitas nih. Karena ini penting banget, kenapa? Karena jangan sampai kita menjadi pelaku karena ketidaktahuan kita. Ini bahaya banget nih gitu, karena menganggap bahwa ini hal yang biasa gitu, dari hal-hal yang sepele, lagu kita gandakan dan segala macam. Ternyata ini bahaya banget loh. Nah di sini kita akan bahas lebih jauh lagi nih. Nah mungkin saya akan kembali bertanya ke Pak Ibnu nih. Pak Ibnu, sebenarnya yang namanya pelanggaran atau sebelum pelanggaran kita bicara dulu deh, jenis kekayaan intelektual itu ada berapa banyak? Mbak Intan, jadi untuk secara umum ya, secara umum itu tentang kekayaan intelektual itu ada dua jenis ya, dua kategori. Yang pertama itu adalah hak cipta, hak cipta. Yang kedua hak kekayaan industri, yang meliputi paten ya, merek dan industri indikasi geografis, kemudian desain industri dan juga tentang desain tata letak sirkuit terpadu maupun rahasia dagang seperti itu. Itu yang umumnya diketahui seperti itu. Kalau hak cipta tuh tadi ya Pak ya? Iya, hak cipta itu seperti dia menciptakan lagu, kemudian dia apa namanya satu Karya-karya. ya seperti itu. Oke. Yang umumnya ya. Yang umumnya ya seperti itu ya. Baik, jadi ternyata ada dua jenis nih kekayaan intelektual itu seperti apa. Nah kemudian saya mau bertanya kepada Pak Anom. Pak Anom, kalau di Direktorat Bapak sendiri nih tugas dan kewenangannya seperti apa nih Pak? Tugas daripada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual itu secara garis besar dia merumuskan kebijakan dan strategi ya terkait dengan bagaimana menangani secara lokal dalam arti di kantor kami di JKI maupun secara nasional terhadap pelanggaran kekayaan intelektual. Karena disadari bahwa kami dari pusat atau dari kantor Kemenkumham itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, kita sebagai pusat keahlian. Jadi kalau menangani masalah tindak pidana kekayaan intelektual ini, ahlinya di kami. Baik penyidikan maupun keterangan ahli itu didapatkan dari staf teknis yang ada di Direktorat Paten, merek dan sebagainya. Yang kedua, kami memiliki kewenangan penyidikan itu baik nasional bahkan internasional. Kewenangannya? Menarik, ya, menarik sekali karena memang penyidikan kekayaan intelektual ini sebenarnya adalah sesuatu yang apa ya, yang memiliki dampak ekonomi sangat besar, Ya, betul. ya, dan tidak terpengaruh pada batas wilayah hukum. Karena misalnya barang-barang yang import itu juga bisa ternyata itu melanggar hukum. Ya, ya. Bahkan kita memiliki kerjasama dengan kantor-kantor penegakan hukum internasional, di mana kami setiap tahun mengadakan rapat di Jenewa, Setiap ya tahun di ya? WIPO sana itu. Nah, ini karena pandemi saja, sehingga kita membatasi gerak. Dan yang ketiga, kita mengevaluasi sekaligus memberikan pembinaan kepada PPNS di seluruh Indonesia, khususnya di kanwil-kanwil Kumham yang ada. Baik. Jadi baik. itulah tugas dan Kewenangannya ya? kewenangan kami Baik. dalam menangani PPNS di lingkungan kekayaan intelektual. Pak Anom, kalau case yang internasional itu seperti apa Pak yang mungkin sudah pernah ditangani gitu? Pernah kita menangani masuknya pensil dan bolpen merek Staedtler yang palsu. Oh, Ya, waktu itu kita bongkar di kantor Bea dan Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Jadi ini atas kerjasama dari pihak luar juga, sehingga kita bisa membongkar ya, karena tidak mudah membongkar peti kemas, harus sesuai aturan dan harus ada informasi yang pasti, yang valid ya? atau disebut A1. Nah, ketika kami bongkar, kami bisa tunjukkan 1 kontainer palsu. Ya, jadi kami saat ini juga sedang menjajaki kerjasama dengan kantor Bea dan Cukai Pusat untuk bisa memproteksi barang-barang yang sudah terdaftar di kekayaan intelektual agar tidak dipalsukan atau maksudnya barang-barang yang tidak sesuai atau tidak terdaftar. Ya. Jadi kami sedang merumuskan bagaimana
perjanjian kerjasama antara Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi ini ada koordinasi titik-titiknya Betul. Pak ya, terutama apalagi kayak yang tadi tuh yang internasional tadi kan tentu Ya. butuh sekali kerjasama Itu ya. yang internasional. Contoh yang nasional ya, ini kemarin kita juga baru-baru saja melakukan penutupan sejumlah kafe-kafe yang menyiarkan siaran Liga Inggris. Oh. Ya, itu ada karena di hak siar ya. Pekanbaru, ada di Batam, ada di Padang, dan ada di Jogja. Jadi mungkin juga kalau Cek TV suatu ketika mendapatkan hak siar, Iya, tapi iya, kemudian hak siarnya itu dikomersilkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, betul. ya toh, itu ya di bidang inilah kami juga akan turun. Bergerak ya. Bergerak. Ya, Jadi untuk di pusat itu lingkupnya tidak hanya di Jakarta, tapi sudah beberapa kantor kanwil kita bisa melakukan penindakan bahkan sampai internasional. Baik, baik. Tapi ini menarik loh Pak Anom. Jadi artinya kita nih ya kadang-kadang kalau kita punya kafe menganggap bahwa kita bolehlah menyiarkan gitu. Ini Iya. hati-hati nih. Ini Iya. ada hak siarnya Betul, juga betul, ya. betul. Bisa jadi pelanggaran itu Betul. ya. Baik, baik. Jadi ini yang tadi aku bilang jangan sampai kita menjadi tersangka karena ketidaktahuan kita. Jadi Iya. penting sekali kita untuk mengedukasi diri kita gitu ya Pak ya. Kami juga memiliki dalam penanganan kasus kekayaan intelektual khususnya merek ini juga itu mendasari kepada delik aduan relatif. Ya, ya. Delik aduan relatif itu artinya kita bisa melakukan penyelidikan setelah meyakini bahwa hasil penyelidikan itu atau wasmat itu adalah indikasinya barang itu adalah palsu, maka kita menghubungi pemilik merek yang terdaftar untuk melakukan pelaporan. Pelaporan Iya. agar bisa tindak lanjuti Ya, ya. Baik. kalau delik aduan absolut kan harus, jadi kalau tak ada laporan sama sekali kita nggak mungkin bergerak. Nggak bisa ya. Ya. Itu, tapi ini Ya. masih relatif. Contohnya banyak seperti kasus-kasus yang sekarang ini lagi tren, ya misalnya tas. Nah, Ini kan betul. menarik. Menarik tuh. Tas-tas merek-merek yang luar. Betul, ini, betul. Ini bisa. Betul. Kita lakukan penyelidikan di satu mall dan kita ada indikasinya bahwa itu adalah pelanggaran kekayaan intelektual, maka kita akan melihat Ya. di kantor teknis, direktorat teknis untuk siapa pemegang hak eksklusifnya di situ. Ya, Ya. setelah kita undang, mungkin dibeli, ada notanya. Ya. Nah, kita lakukan penggeledahan dan Penggeledahan. penyitaan. Baik. Makanya hati-hati kalau beli tas Oh iya, itu. gerai yang resmi aja deh Pak, biar aman Pak. Nah itu. Iya kan Tapi ya, kita Pak? bisa lihat loh, Betul. orang beli tas palsu dan tidak dari luar itu. Betul. Contohnya kenapa? Kenapa Pak? Kalau tas palsu, itu kalau ada hujan ditaruh di atas. Nah, Ketahuan dia iya, tas palsunya kalau yang ya. asli taruh Malah di diginiin ya. gitu. Betul betul Pak. Gitu. Itu salah satu tanpa sadar ya gerakan Iya, tanpa wah sadar. ini pasti ini palsu nih. Baik, ini menarik Pak Anom penjelasannya tadi. Baik Pak Mujiono, kalau untuk PPNS sendiri, apakah mereka berkewenangan atau mempunyai wewenang nggak untuk menangkap Pak untuk para pelanggar-pelanggar hak intelektual ini? Baik, terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta ini, memang PPNS tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Hanya memang penahanan itu di dalam KUHP memang bukan suatu kewajiban. Ya, ya. Hanya bunyinya dapat. Kemudian untuk teman-teman saya PPNS yang tidak memiliki kewenangan di dalam undang-undang itu tetapi memerlukan untuk penyidikan itu dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri, dalam Ya. hal ini adalah Korwas. Ya, ya, ya. Banyak upaya paksa di sana adalah misalnya seseorang itu dipanggil sebagai saksi, Ya. 2 kali tidak hadir, tapi karena teman-teman PPNS tidak memiliki kewenangan untuk membawa, sehingga minta bantuan Oke. kepada penyidik Polri, nanti kita yang membawa Tindak lanjuti. untuk Baik. dihadapkan kepada penyidik pegawai negeri sipil Ya. untuk kepentingan pemeriksaan misalnya seperti itu. Baik, baik. Baik, Sampai kepada misalnya kalau memungkinkan untuk ditahan, ya seperti itu prosesnya.
Baik, jadi PPNS tidak punya hak untuk menangkap, tapi bisa bekerja sama ya di sini Bisa dengan pihak minta kepolisian ya, bantuan. bisa minta Iya. bantuan. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, bahasannya semakin menarik, semakin membuka mata, membuka telinga ya, agar hati-hati dengan yang namanya pelanggaran kekayaan intelektual ini. Kami akan membahasnya kembali tetap di Galeri Publik. acara ini dipersembahkan oleh